Nah, untuk proses pemasangan bintang-bintang Pak, ini jangan khawatir terbalik Pak ya. Terbalik misalkan bisa seperti ini, bisa seperti ini. Katakanlah misalkan ini masangnya terbalik Pak ya. Tuh. Untuk bagian lubang bautnya maka di sini tidak lurus Pak. Tuh, menceng Pak ya. Jadi tidak akan bisa dipasang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Baiklah, kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Hari ini masih di mesin Supra X125 yang kemarin. Untuk bagian pemasangan setang berikut perakitan gigi rasio, di sini sudah kita pasang dan sudah kita videokan juga di video sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya untuk sekarang perakitan bagian kopling dan bagian magnet. Untuk tata cara pemasangan ataupun perakitan bagian kopling, langkah pertama teman-teman. Nah, di sini belum kita pasang Pak ya. Belum ada satupun yang kita pasang untuk di bagian sebelah kanan ataupun sebelah kopling. Nah, langkah pertama kita pasang bagian pen. Pen sangat kecil Pak, bisa dibilang sepi, sangat kecil. Sepi ini untuk menahan gigi penghubung, yaitu penghubung ke gigi pompa oli dari keras untuk menghubungkan ke pompa oli dari gigi ini. Nah, pen yang kecil ini masukkan ke lubang yang berada di keras. Nah, yang ini Pak ya, untuk penahan atau sepi gigi penghubung ke gigi pompa oli yang ini yang bawah. Oke, kita pasang. Oke teman-teman, gunakan tang lancip, tang kecil. Nah, kita masukkan ke lubang yang berada di keras. Nah, lubang yang ini Pak ya. Nah, oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita baru masukkan gigi penghubung ke gigi pompa oli. Nah, jadi ini berfungsi untuk memutarkan gigi pompa oli. Nah, yang ini Pak, yang bawah. Nah, oke, terus oke, langkah selanjutnya kita pasang bagian as persneling oli Bang. As persneling kita kasih pelumas Pak ya. Oke, jangan kita masukkan keseluruhan karena harus memasang bagian bintang-bintang Pak. Selanjutnya kita pasang bintang-bintang. Nah, ini dia Pak. Nah, di sini juga memiliki dua buah pen yang kecil seperti tadi. Kita cari. Nah, ini dia Pak. Oke, kedua pen kita pasang sepi untuk menahan bintang-bintang yang tadi. Nah, kita pasang di botolan pemindah gigi Pak ya. Nah, barulah kita pasang untuk bagian bintangnya. Nah, untuk proses pemasangan bintang-bintang Pak, ini jangan khawatir terbalik Pak ya. Terbalik misalkan bisa seperti ini,
bisa seperti ini. Oke, kalau misalkan terbalik, maka di bagian lubang untuk bautnya, lubang yang tengah untuk lubang bautnya ini tidak akan lurus, Pak, kalau misalkan pemasangannya terbalik. Jadi kalian jangan khawatir pemasangan ini sampai terbalik. Tuh, untuk bagian lubang bautnya maka di sini tidak lurus, Pak. Tuh, menceng, Pak ya. Jadi tidak bisa dipasang untuk bautnya kalau misalkan pemasangan bintang-bintangnya terbalik. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang penutupnya, Pak. Ring penutup. Lalu kita baut. CL, Pak. CL. CL. Tahan mesin. Oke, ini sudah kencang. Nah, selanjutnya setelah terpasang semuanya, selanjutnya ini kita geser, Pak, untuk bagian as kopling, as persneleng. Nah, perhatikan di sini ada sebuah penahan per. Nah, ntar kita keluarkan dulu. Nah, penahan per yang ini, Pak. As penahan per yang ini, Pak ya. Nah, jadi as ini, Pak, harus masuk ke bagian tengah-tengah ini, Pak. Oke, untuk menahan per. Ini berfungsi saat pemindahan gigi, pengoperan gigi, jadi dia membalik untuk bagian injakan ataupun pedal persnelengnya bisa membalik. Tahan, Bang. Oke. Sudah masuk. Nah, jadi seperti ini cara kerjanya, Pak ya. Ketika saat pengoperan gigi, penginjakan gigi, misalkan seperti ini, truk, dia kembali lagi. Oke. Selanjutnya pemasangan bagian tuas penahan persneleng, penahan gigi maksudnya, tuas penahan gigi. Nah, ini letaknya di sini, Pak ya. Nah, jadi tuas ini untuk menahan gigi agar tidak pindah sendiri. Ketika gas digeber, maka akan menghasilkan sebuah getaran. Nah, kalau misalkan tidak ada tuas ini, besar kemungkinan untuk botolan gigi ini, botolan pemindah gigi ini dikhawatirkan bisa geser, akhirnya bisa berpindah sendiri untuk bagian giginya, Pak. Maka dibantu ditahan oleh tuas ini sekaligus untuk meringankan ketika proses pemindahan ataupun pengoperan gigi. Nah, ini letaknya di sini, Pak ya. Nah, jangan lupa di sini ada sebuah ring, Pak. Nah, oke. Ada sebuah ring, lalu baru pegasnya. Nah, seperti ini. Kunci 10, Bang. Langkah selanjutnya kita pasang untuk per daripada per untuk engkolan, Pak. Nah, per untuk engkolan. Oke, teman-teman, kita lanjut pemasangan pegas, gigi, dan bos dari sebuah fiber. Nah, pertama kita pasang untuk bos yang pendek. Bos yang ini kita masukkan, set.
Oke, selanjutnya kita pasang untuk gigi Pak, gigi penahan engkolan. Nah di sini jangan sampai terbalik Pak. Nah yang ada tulisan out itu keluar Pak ya, out itu keluar. Jadi untuk yang ada tulisan out ini menghadap keluar. Nah seperti ini. Selanjutnya bos yang satunya. Nah seperti ini. Yang terakhir baru per ataupun pegas. Nah jadi untuk ujung daripada cangkolan yang berada di per, nah yang ini ya, yang ini nyangkol ke bagian sini Pak. Lebih jelas kita lepas dulu. Nah seperti ini Pak ya, tuh dia nyangkol Pak. Oke, nah ujung yang satunya, nah ini ada di bawah Pak ujungnya Pak, ujung per yang satunya. Nah yang ini Pak, nah ujung yang ini harus diputar nyampe nyangkol di sini Pak. Oke, ujung yang ini yang satunya diputar, dipaksa tarik sampai nyangkut di sini Pak. Oke, agar engkolan bisa membalik setelah melakukan pengengkolan. Nah jadi cara pemasangannya seperti ini Pak ya. Nah, ujung yang satunya yang ini tarik Pak, ditarik secara berputar agar bisa nyangkut di sini Pak. Oke. Nah kurang lebih seperti ini. Per engkolan sudah terpasang. Selanjutnya barulah kita pemasangan bagian kopling dan kopling ganda, kopling manual dan kopling ganda, kampas ganda. Namun sebelumnya ini jangan lupa terpasang Pak untuk bagian penyaring daripada pompa oli, agar pompa oli tidak menjadi mampet. Kita pasang bagian kedua bos. Ini ada dua bos, yang panjang dan yang pendek. Yang pertama kita pasang ini yang pendek ke bagian as kopling, set. Nah baru yang panjang, set. Nah untuk bagian pelat di sini terlihat karatan Pak ya. Tuh. Kenapa ini bisa jadi karatan Pak? Ini dikarenakan motor ini nganggur terlalu lama Pak. Jadi motor ini nganggurnya terlalu lama sehingga dia menjadi lengket ke bagian kampas koplingnya Pak. Lama kelamaan karena dianggurkan terlalu lama sehingga ini mengalami kekeringan karena oli turun ke bawah gitu kan. Sehingga di sini mengalami titik lengket Pak karena ditekan oleh pegas, oleh per kopling, sehingga di sini lengket dan bagian pelatnya menjadi karatan. Padahal ini sudah kita lakukan amplas, namun tuh ini sudah terlalu dalam untuk tingkat daripada karat Pak. Nah proses pemasangan ataupun langkah pemasangannya, kita pasang kampas kopling, selanjutnya plat. Ini kita susun di luar Pak ya. Nah perhatikan untuk di bagian pelatnya Pak. Ini di kedua sisi plat tersebut, ini bagian sisinya ada perbedaan Pak. Nah, ada yang tumpul dan sisi yang satunya tajam. Nah untuk proses pemasangan ini versi saya Pak ya. Kalau misalkan mau dibulak-balik ini bebas Pak. Mau di atas monggo yang runcingnya Pak, mau yang tumpul monggo. Namun kalau misalkan kondisi pemasangan yang tumpul di bawah, yang runcing di atas seperti ini, maka semuanya harus di atas Pak. Oke. Nah misalkan kalau yang runcing di atas semuanya harus di atas. Kalau misalkan mau di bawah semuanya harus di bawah. Oke. Ini bebas Pak ya. Yang penting ke tiga plat ini sama urutannya, urutan pemasangannya sama.
Nah, oke. Nah, untuk pemasangan kampas ini bebas Pak, dibolak-balik pun sama. Ini untuk teman-teman pemula saja Pak. Kalau yang sudah berpengalaman, yang sudah sering bongkar-bongkar, ini pasti tahu ya. Jadi tanpa harus dijelaskan kembali. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita susun seperti ini, kita masukkan apa ini namanya Pak? Rumah kopling Pak ya. Rumah kopling yang satunya. Nah, ini ada topnya Pak ya. Ini ada top. Kalau misalkan kurang pas, maka ini tidak rapat. Nah, ini sudah pas Pak. Kita geser-geser aja, cari pasnya Pak ya. Jadi kita sesuaikan saja, kita geser-geser, cari agar ini bisa rapat. Kalau misalkan tidak top Pak, walaupun dikencangkan, ditahan menggunakan per, ini tetap longgar, tidak ngepres seperti ini. Nah, selanjutnya barulah kita pasang ke 6 per. Ini ada 6 per, ada 6 buah per kopling. Nah, namun di ke-6 per ini yang memiliki baut hanya 3 Pak. Tuh, yang memiliki baut hanya 3. Nah, 1, 2, 3. Yang 3 tidak ada baut Pak ya. Nah, kita luruskan. Nah, inilah, jangan langsung dikencangkan. Untuk baut jangan langsung dikencangkan. Kita cek bagian pernya, jangan sampai ada yang miring. Ini harus tegak lurus. Jangan sampai ada yang keluar. Harus pas bagian per. Nah, lalu kita sesuaikan bagian tonjolan yang berada di kampas koplingnya. Tuh kan ini belum sejajar Pak. Tuh, ini masih ngacak Pak ya. Tuh, belum lurus. Kita luruskan. Nah, setelah dikira lurus, barulah kita masukkan ke rumahnya Pak. Nah, rumah kopling. Sambil disesuaikan Pak. Kalau misalkan tidak pas ke bagian coakannya, sambil digeser-geser. Nah, kalau misalkan sudah masuk seperti ini, barulah dikencangkan. Untuk ketiga baut 10 Bang. Pencoplok dulu. Kita lepas terlebih dahulu karena di sini ada sebuah ring. Nah, ini ringnya. Kita pasang, ini jangan sampai lupa terpasang. Ring baru kita masukkan kembali. Oke. Barulah kita pasang ke bagian mesinnya ataupun ke bagian karter. Ini harus bersamaan Pak. Proses pemasangan kopling ini harus bersamaan dengan kampas ganda ataupun rumah ganda. Mbah, aki motoran Mbah. Baru ya, bit. Aya. Pasang Pak. Iya, pasang. Itu kan nggak ini, nggak ngangkat gitu.
18 Pak. Bagus nggak Jam? Bagus mah. Bagus nggak? Standar Pak. Kalau yang lebih bagus mah 25, cuman kosong yang 25. Yang Ntar baru 2 hari udah. oh enggak bakalan 2 hari Pak. Nggak tahu kalau aki bekas. Itu bukan kemarin servis ya. Kemarin servis. Mau ya gimana? Berapa jam mah? Nggak kuat lah. Diservis apanya? Aki. Terus Servis dulu. Tadian mah kan mati servis. cuman nggak diganti aki mah. Enggak. Oke teman-teman, untuk pemasangan kopling dan rumah ganda ini sudah terpasang. Nah perhatikan juga di bagian gigi primer dan gigi sekunder. Nah harus seperti ini Pak ya. Ini belum kita baut. Langkah selanjutnya pemasangan kampas ganda. Nah, ring kopling ini yang tebal, ring kopling. Nah ini untuk ring ganda, ring bintang karena ini sudah hancur, sudah pada patah. Ring bintang terlebih dahulu. Untuk cowakannya, cantolannya yang berada di bawah ini harus nyangkut di bagian alur yang berada di rumah ganda. Nah di sini Pak ya, tuh kelihatan cantolan ini Pak, agar nantinya mur ganda ini tidak mengalami kendor dengan sendiri, ditahan oleh ring bintang. Berhubung ring bintangnya sudah pada hancur, ini kita biarkan. Nah selanjutnya ring kedua, ring kecil, output di luar Pak ya. Nah perlu teman-teman perhatikan, saya sering menemukan di beberapa kendaraan ketika proses pembongkaran bagian bak kopling, ini murnya banyak yang salah pemasangan, jadi terbalik. Karena di kedua mur ini ada perbedaan Pak, yang kecil dan yang besar. Nah kita sering menemukan ini dibalik, yang besar malah dipasang di bagian as kopling, sementara yang kecil dipasang di as as di kopling ganda. Nah yang mana seharusnya yang kecil dipasang di sini Pak ya, yang besar di sini. Kalau misalkan pemasangannya terbalik, yang besar dipasang di sini, maka ketika proses pemindahan gigi, maka gigi akan nyelonong Pak, tidak akan netral. Karena daya gerak daripada rumah kopling tidak bisa membuka karena mentok ke bagian mur tersebut, karena murnya terlalu besar. Oke, jadi perhatikan terlebih dahulu ketika proses pembongkaran, jangan sampai di saat pemasangan ini terbalik. Penting salah. Nah usahakan proses pengencangan mur bintang ini jangan menggunakan maksudnya jangan lakukan getok kalau kalian tidak tahu teknik Pak ya. Karena proses penggotokan daripada mur untuk mengencangkan maupun mengendorkan ini akan mengalami bengkok ke bagian kerak as maupun ke as kopling. Jadi kalau kalian tidak tahu teknik untuk proses penggotokannya, jangan sampai dipaksa Pak. Usahakan menggunakan kunci khusus Pak, kunci bintang juga. Lihat Pak ya, untuk bagian mur, kedua mur ini sudah penyok-penyok Pak. Ini main gedor Pak ya. Ini main gedor. Nah gunakan kunci seperti ini Pak ya, gunakan impact untuk jaga aman Pak, jangan digedor Pak ya. Selanjutnya kita pasang lahat. Oke selesai. Baiklah teman-teman, untuk pemasangan bagian kopling sebelah kanan ini sudah selesai. Nah langkah selanjutnya kita pemasangan bagian magnet. Kita pemasangan bagian magnet. Bentar guys. Oke perhatikan, langkah pertama untuk bagian magnet kita pasang terlebih dahulu rantai keteng. Share saya kan? Share baru.
Setelah rantai ketang terpasang, kita pasang bagian per kecil. Nah, per ini penahan lahar Pak ya, menahan lahar krek as. Nah, masukkan ke lubang yang kecil ini Pak. Nah, ini ada lubang kecil. Ini per kita masukkan di sini Pak. Nah, ini menahan lahar. Selanjutnya kita pasang penahannya, plat. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya lahar bambu. Nah, seperti ini. Terus magnet Pak ya. Magnet berikut gigi one way, gigi putaran satu arah untuk ke double starter. Oke, sudah terpasang. Barulah kita kunci. Pasang ring, pasang mur. Pasang gigi penghubung ke dinamo starter. Nah, pastikan untuk gigi penghubung starter ataupun gigi putaran satu arah. Nah, ini diputar ke belakang harus enteng, bergerak sendiri. Namun kalau ke depan dia ikut dengan keseluruhan dengan krek as. Oke, selanjutnya pasang gigi penghubung ke dinamo starter. Bosnya ini Pak, ring tebal. Nah, oke, perakitan mulai dari bagian kopling dan magnet di sini sudah terpasang. Nah, ada yang ketinggalan satu lagi Pak, ini Pak. Ini fungsi apa Pak? Fungsi daripada ini untuk lampu ke netral Pak. Mulai dari lampu netral gigi 1 dan sampai gigi 4. Dia dipekerjakan oleh ini Pak. Untuk menyalakan lampu speedometer di sini Pak. Nah, di sini Pak ya. Jadi ketika netral di sini nyala, pindah gigi 1 nyala dan seterusnya. Jadi fungsinya dari sini Pak ya. Nah, ini masih berfungsi. Dia mengambil arus massa Pak. Nah, mengambil arus massa dari putaran botolan pemindah gigi. Ini ada pernya Pak ya. Nah, masukkan di sini. Nah, jadi terkoneksi ke soket, bukan ini Pak. Ini untuk, nah kalau ini bukan untuk ke netral ataupun ke lampu gigi, melainkan ini untuk speedometer Pak. Untuk mengetahui kecepatan, mengambil dari as gear, bukan mengambil dari roda Pak ya, untuk di Supra. Nah, ini untuk ke lampu gigi. Lampu gigi. Oke, semuanya selesai. Untuk proses pemasangan ataupun perakitan bagian piston dan buring ke depan, bagian head juga, ini nantikan video berikutnya Pak ya. Untuk video ini karena durasinya sudah terlalu lama, kita cukup sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat tata cara pemasangan ataupun perakitan